warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandela Desta Rifana, NIM B1B1211182 dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Materi saya di sini adalah Indonesia sebagai poros maritim dunia. Wacana pemerintahan Jokowi yang mengutamakan laut sejalan dengan perjalanan bangsa Indonesia sepanjang sejarah. Sebab paradigma di mana laut merupakan kehidupan dan tempat bergantungnya banyak orang kiranya sulit dipungkiri. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi yang besar untuk menjadi poros maritim dunia. Untuk menjadi negara maritim, maka infrastruktur antar pulau dan sepanjang pantai di setiap pulau merupakan hal yang harus dibangun dan dikembangkan. Pertama, pembangunan kembali budaya maritim Indonesia. Yang kedua adalah komitmen membangun dan mengelola sumber daya laut dengan fokus pada kedaulatan pangan melalui industri perikanan. Yang ketiga adalah komitmen membangun dan mendorong perkembangan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, pelabuhan laut, logistik, industri perkapalan, serta pariwisata maritim. Keempat adalah diplomasi maritim, yaitu mengajak semua mitra Indonesia bekerja sama di bidang kelautan. Serta yang kelima adalah sebagai negara yang menjadi titik tumpu dua samudra, Indonesia berkewajiban untuk membangun kekuatan pertahanan maritim. Menurut Imam Syafi'i, peneliti Pusat Penelitian Politik LIPI, dalam perspektif pertahanan dan keamanan, sejak dahulu laut, pesisir, sungai merupakan urat nadi yang menjadi kekuatan bangsa ini. Dari pandangan geostrategi dan geopolitik, sebagai negara yang berada pada perlintasan dua benua dan dua samudra, Indonesia termaksud negara yang rawan dari sisi politik dan keamanan laut, yang baik bersifat lokal, nasional maupun internasional. Perompakan, illegal fishing, eksploitasi sumber daya, serta konflik antar nelayan merupakan hal yang sering terjadi di perairan laut Indonesia. Masalah pulau-pulau terluar dan perbatasan juga menimbulkan persoalan politik, antara lain tumpang tindih klaim kepemilikan beberapa pulau di perbatasan oleh beberapa negara, minimnya sumber daya manusia yang berkualitas, lemahnya penegakan hukum dan terbatasnya infrastruktur maritim dan kelautan kian menambah rumit persoalan. Indonesia wajib menempatkan semua wilayah perairan termaksud pulau-pulau di dalamnya untuk membangun kehidupan politik, ekonomi, dan budaya sebagai negara maritim yang sekaligus agraris kepulauan. Aspek-aspek yang menjadi perhatian diantaranya adalah pengembangan industri pertahanan maritim, penyelesaian wilayah perbatasan, pencegahan imigran gelap, optimalisasi ekonomi maritim, termaksud di dalamnya pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan, pencegahan illegal fishing, dan pemberdayaan masyarakat maritim. Pembangunan Indonesia yang berprinsip wawasan Nusantara harus diterjemahkan sebagai hasil dari konfigurasi yang terbentuk berdasarkan realistis maritim dan agraris. Wilayah darat dan wilayah laut Indonesia sejajar dan sama pentingnya untuk membangun ketahanan dan stabilitas nasional dalam menyejahterakan kehidupan bangsa dan negara. Sangat mungkin kita menjadi poros maritim dunia. Dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.